Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung menyelami sumber-sumber yang Anda bagikan ya, tentang Candi Jiwa di Karawang. Iya, betul. Ada artikel dari Balai Pelestarian Nilai Budaya, lalu transkrip YouTube, kutipan Wikipedia, juga berita. Nah, tujuannya jelas nih. Kita mau cari tahu hal-hal paling menarik dan penting dari situs kuno ini, berdasarkan materi yang ada aja. Jadi, apa sih Candi Jiwa ini sebenarnya? Tentu. Jadi yang perlu dipahami dari awal ya, Candi Jiwa ini bukan bangunan tunggal yang berdiri sendiri gitu. Oh, oke. Dia itu bagian penting dari kompleks percandian yang jauh lebih besar, namanya Situs Batu Jaya. Sumber-sumber Anda ini ya membawa kita menelusuri jejak sejarah yang panjang banget di Jawa Barat. Sejarah panjang ya. Bahkan mungkin ini salah satu peninggalan tertua di Nusantara loh, yang kaitannya erat banget sama era kerajaan Tarumanegara. Wah, oke. Mari kita mulai dari yang langsung bikin penasaran dari sumber-sumber ini deh. Namanya itu loh, Candi Jiwa. Ah ya, Ada cerita rakyat yang unik banget ya di baliknya. Disebutkan di artikel BPNB sama Kompas juga, katanya dulu pas banjir, gundukan tanah tempat candi ini, disebutnya Unur, itu jadi tempat nyelamatin ternak. betul, Unur namanya. Tapi anehnya, ternaknya malah mati beberapa hari kemudian. Kayak seolah jiwanya hilang gitu. Nah iya, cerita itu jadi semacam jembatan ke proses penemuannya. Situs Batu Jaya ini kan memang awalnya cuma dikenal warga sebagai gundukan-gundukan tanah aja atau unur itu tadi, di tengah sawah. Gundukan di sawah ya. Dan beberapa itu dianggap keramat. Terus penelitian arkeologi yang dimulai tahun 84, seperti yang dijelasin di sumber, itu menunjukkan gimana kearifan lokal atau cerita rakyat kayak gini tuh sering jadi petunjuk awal. Petunjuk ya. Petunjuk yang berbangga buat menemuin situs bersejarah, gundukan yang dianggap berjiwa itu ternyata isinya candi. Dan usianya ini loh, bener-bener bikin kaget ya. Sumber-sumber nyebutin dari rentang abad ke-4 sampai ke-7 Masehi. Iya, kuno sekali. Ini kan berarti jadi salah satu candi tertua di Indonesia ya. Dari zaman Kerajaan Tarumanegara, coba bayangin. Lebih dari 1.500 tahun yang lalu, gila. Nah, ini nih salah satu poin paling menarik yang muncul kalau kita gabungkan info dari sumber-sumber Anda. Candi Jiwa ini kan jelas coraknya Buddha ya. Iya. Tapi dia berdiri di wilayah dan masa Kerajaan Tarumanegara yang kita tahu identik sama Hindu. Betul. Ini memberi kita gambaran, ya berdasarkan temuan ini, tentang kemungkinan adanya toleransi lah ya, atau koeksistensi antar agama yang cukup tinggi di masa itu. Wah, menarik banget itu. Toleransi zaman dulu. Perlu diingat juga, Candi Jiwa ini cuma satu. Satu dari mungkin puluhan titik. Salah satu sumber bilang sampai 62 gundukan loh di kompleks Batu Jaya yang luasnya itu, 5 km persegi. 5 km persegi? Luas banget. Iya, analisis karbon bahkan memperluas rentang waktunya, jadi situs ini dari abad ke-2 sampai ke-12 Masehi. Dan ada juga temuan lapisan budaya prasejarah di bawahnya. Wow, prasejarah juga. Jadi kompleks ini benar-benar nyimpen lapisan sejarah yang, panjang banget. Luar biasa ya konteks sejarahnya. Nah, kalau kita lihat bangunannya sendiri nih, apa yang bikin unik menurut sumber-sumber ini? Oke, arsitekturnya ya. Disebutkan bentuknya bujur sangkar, sekitar 19 kali 19 meter, tingginya sekitar 4 meter, terus bahannya dari bata merah campur sekam padi. Beda ya sama candi di Jawa Tengah yang banyak pakai andesit. Betul, pakai bata merah. Tapi yang paling bikin, penasaran, katanya nggak ada tangga atau pintu masuk. Gimana tuh? Nah, itu dia keunikannya. Struktur tanpa tangga ini memang sangat nggak biasa. Terus bagian atasnya, seperti dideskripsikan di salah satu sumber, itu bentuknya kayak bunga teratai atau padma yang lagi mekar. Oh, kayak teratai ya? Itu kan simbol penting ya dalam ajaran Buddha. Di tengahnya ada struktur bundar, nah itu diduga bekas stupa atau mungkin tempat meletakkan arca Buddha, lapiknya gitu. Bekas stupa atau lapik arca. Material bata merah campur sekam itu juga teknik bangunan kuno yang khas pada masanya. Desain keseluruhannya kayak stupa atau arca di atas strata yang seolah ngambang gitu. Itu benar-benar istimewa dan ya jarang ditemui di Indonesia. Wah, unik banget berarti ya? Penting juga dicatat nih, statusnya sekarang udah ditetapkan sebagai situs cagar budaya oleh Kabupaten Karawang, jadi udah dilindungi.
Oke, berarti kalau sekarang kita ke sana, Candi Jiwa ini berdiri megah gitu ya di tengah hamparan sawah. Iya, pemandangannya bagus. Sumber video YouTube yang Anda sertakan itu, gambarin suasananya indah banget, cocok buat belajar sejarah sambil nikmatin pemandangan, katanya. Betul. Ada saran juga datang pagi atau sore biar lebih magis suasananya. Dan jangan lupa bawa kamera. Tepat sekali, lokasinya itu di Desa Segaran, masih di kawasan Kompleks Batujaya. Aksesnya, menurut sumber yang sama, lumayan mudah kok. Oh, gampang ya? Dan fasilitas dasar kayak area parkir, musola, toilet juga udah ada. Pengelolaannya sekarang di bawah Kementerian Kebudayaan. Ya, seperti info di Wikipedia itu, jadi kelestariannya terjaga. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari penelusuran sumber-sumber Anda ini ya, Candi Jiwa itu peninggalan Buddha kuno dari era Tarumanegara. Betul. Punya cerita rakyat unik di balik namanya. Terus arsitekturnya khas banget. Bentuk teratai tanpa tangga, sangat nggak biasa. Dan dia bagian penting dari kompleks percandian Batujaya yang, wah, luar biasa luas dan berlapis sejarah di Karawang. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Ini tersirat dari gabungan informasi di sumber-sumber tadi. Apa tuh? Kita nemuin bukti hunian prasejarah kan, terus ada candi-candi corak Hindu dan Buddha yang berdiri mungkin deketan atau malah di lokasi yang sama dalam kompleks Batujaya ini. Iya juga ya. Tumpang tindih gitu. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa kita pelajari dari geografi sakral yang tumpang tindih ini? Tentang gimana keyakinan dan masyarakat di wilayah itu terus berlanjut, tapi sekaligus berubah selama ribuan tahun. Ini kan buka pertanyaan menarik ya, soal dinamika budaya dan spiritual masa lampau di Nusantara kita. Wah, iya bener juga. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Menarik.